Shalom, kembali lagi di Saron Sharing Rohani. Di sini kita akan membahas sesuatu yang simple, penting, dan jarang dibahas. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan saya Daniel. Saya Debbie. Saya Manuel. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tiba saatnya kami akan memulai membahas tema yang akan kami bahas pada hari ini dengan berjudul bernegosiasi Bapa. Engkau curahkanlah hikmat-Mu bagi kami supaya apa yang kami bahas ini dapat memberkati kami dan memberkati orang-orang yang melihat video ini. Terpuji nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, seperti yang tadi kami doakan bahwa tema pada minggu ini yaitu bernegosiasi. Untuk memulai cerita atau sharing, saya awali dari saya dulu. Berarti ini ceritanya udah lama. Jadi waktu dulu saya masih kerja di perusahaan A. Di perusahaan A udah nggak nyaman, pengen keluar. Nah, ketika aku pengen keluar, aku minta ke Tuhan, tolong kalau misalnya Engkau mengizinkan aku keluar, buatlah supaya tiga orang di kantor saya menyarankan untuk aku keluar. Udah doa, mungkin dalam kurang lebih 1 bulan. Ternyata memang ada, mungkin kalau nggak salah 4 orang yang menyarankan aku untuk keluar dari perusahaan itu. Tapi jujur aja, waduh, masih nggak rela, berat. Karena apa? Ya pertama ya pasti customerku kan juga sudah banyak gitu kan, masih ya intinya nggak rela gitu kan. Akhirnya apa yang aku doakan nggak aku lakukan. Singkat cerita, ya udah akhirnya ibaratnya mungkin aku menyangkal apa yang aku doakan ya. Singkat cerita, tahun depannya aku juga berdoa yang sama untuk keluar atau resign dari perusahaan itu gitu. Ya tetap Tuhan akan menjawab bahwa aku harus keluar gitu loh. Jadi dalam sharingku ini aku bernegosiasi meskipun Tuhan sudah menjawab, tapi aku masih mengulur waktu sampai setahun. Akhirnya aku ketika berdoa yang sama, Tuhan tetap menjawab yang sama. Gitu tuh kalau menurut kalian ya. Apakah ya mungkin aku pasti yakin yang apa yang aku lakukan itu salah gitu. Tapi bisa nggak sih kalau apa ya Tuhan itu mengkompromi nggak sih dengan apa yang aku lakukan? Apa ya itu bahasanya apa? Iya, Mengkompromi. Iya. Ketika Tuhan sudah menjawab tapi aku belum siap. Nah, akhirnya aku tak undur gitu. Itu kira-kira Tuhan mengkompromi nggak sih gitu loh dengan apa? Kalau memang salah. Tapi itu aduh angel sih ngomongnya. Mengkompromikan. Ya, gitu. Kalau menurut kalian gimana sih? Ada. Jadi kayak nggak siap dengan jawaban dari Tuhan gitu ya. Padahal udah sangat jelas gitu kan Tuhan menjawab ya. Jadi kayak mungkin ini ya kayak nggak siap keluar dari zona nyaman gitu ya, karena kan customernya udah ada, bener nggak sih? Kalau umurnya yang baru lahir belum tentu juga yang seperti ini gitu kan. Sama saat itu Tuhan tuh jawabnya ya keluar gitu kan. Iya. Jadi jawabanmu waktu itu apa? Pengennya? Enggak. Sebenarnya gini, aku pengen resign, tapi ternyata ketika udah dijawab, aku nggak siap, gitu loh. Jadi aku udah menggebu pengen resign, tapi ternyata ekspektasiku ketika udah jawaban malah nggak. Berarti secara garis besar, ya aku belum siap, gitu loh. Aku belum siap ketika sudah dijawab. Oke, dari jawabanmu tadi, berarti kan kamu kan udah menerima jawaban Tuhan yaitu ya keluar gitu kan, tapi kamu nggak siap berarti kan ya. Betul. Tapi aku sih merasa ya, kalau kita carikan seperti itu ya, jadi gini, kita minta sama Tuhan bahkan itu spesifik banget gitu ya, biar kita tuh yakin banget Tuhan bahwa jawaban doanya itu ini gitu kan. Ketika Tuhan jawab, kita tuh seringkali juga nggak siap gitu kan. Kita juga bernegosiasi sama Tuhan nah ini aja deh, aku kayaknya udah baik, udah nyaman kayak gini. Aku sih juga pernah merasakannya sih. Tapi kok misalnya menurutku ya, kan tadi kan tema kita ini kan bernegosiasi kan. Kalau pandanganku tentang bernegosiasi itu kan kayak gini. Misalnya dari ceritamu ya Daniel, kan Tuhan kan udah jawab doamu.
kamu minta ini Tuhan udah jawab. Nah, negosiasimu sama Tuhan itu kayak gimana? Aku pengen tahu apakah kamu jawab nggak sih doanya Tuhan? Kamu bilang misalnya kan kamu udah mati, nggak mau resign dulu Lis. Kamu doa nggak? Maksudnya setelah dikasih jawaban sama Tuhan dan itu nggak share sama hatimu, kamu ngomong nggak ke Tuhan gitu misalnya? Kalau nggak salah yang aku ingat, karena itu kejadian juga udah lama, 2018 atau 19 aku lupa. Oh 2018. Jadi ketika sudah dijawab itu, mungkin selang 1 minggu aku berdoa, Tuhan ya ampuni aku karena aku nggak siap gitu loh. Aku nggak siap dengan jawaban ini gitu loh. Ya wis gitu loh. Berarti kan itu apakah bisa diajak langsung, ya itu apakah Tuhan berkompromi nggak sih dengan hal seperti itu gitu loh. Iya, kalau misalnya kompromi sih Ya kita nggak tahu ya. Iya, kan, kita nggak tahu gitu. Cuma kalau Tapi misalnya kita lihat di kayak kisah-kisah di Alkitab, ingat nggak yang kisah itu loh, Abraham tuh dia kan juga bernegosiasi sama Tuhan kan. Iya, tentang Sodom dan Gomora ya. Nah, itu kan juga dia kan bernegosiasi. Jadi menurutku sih nggak masalah sih, maksudnya apa yang kita negosiasikan itu juga hal yang positif gitu loh. Iya, betul. Tapi kalau Sodom dan Gomora kan ini apa ya? Untuk sih sedikit beda. Maksudnya gini, kalau Daniel kan jawabannya udah jelas banget, ya kan? Kalau Sodom dan Gomora kan ya dia bernegosiasi juga sama Tuhan, tapi kan mencakup jiwa gitu maksudnya. Oh, iya. Iya bener nggak sih? Bener. Tapi kalau Daniel kan jelas kan, jawabannya ya wis keluar, aku udah kasih kamu, ya kamu mau gitu tunjuk-tunjuknya gitu kan. Seringkali kita seperti itu nggak sih sama Tuhan? Iya sih. Kita minta misalnya nih contoh yang seringkali kita alami sebagai anak muda, contoh misalnya nih pasangan hidup gitu kan, pacar gitu kan, tapi kan misalnya nih Tuhan udah bilang nggak dalam misalnya nih dalam teman atau apa gitu kan, kita Tuhan bicara, tapi kita pernah nggak sih bilang satu hari dia aja gitu kan, kita merasa dia yang terbaik gitu. Jadi paham aku. Iya, paham. Kok cerita Daniel tadi kan karena Daniel sudah dijawab kan, iya, dan sesuai dengan kan gitu kan. sesuai dengan kan keinginannya. 3 orang lagi kan, Iya, betul. Tapi Daniel itu nggak siap gitu loh. Iya, hanya dia nggak siap aja gitu kan. Makanya dia menegosiasi, nanti dulu aja Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya dari cerita Daniel juga ya, itu kan banyak juga yang ngalami kayak KDP juga tentang jodoh, banyak juga yang kayak pekerja tuh kayak aku tuh pengen ngambil rumah kayak gitu ya. Dia udah minta sama Tuhan aku pengen ngambil rumah ini, tapi Tuhan nggak jawab gitu loh. Contohnya misalnya aku bulan depan ini udah dapat bonus Tuhan ya gitu, dapat THR gitu misalnya kan gitu ya. Nanti uang THR ku ini tak pakai buat DP rumah kayak gitu. Tapi seringkali apa yang terjadi, Tuhan nggak jawab gitu. Terus si orang tadi itu kan pasti dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih gitu loh, kenapa kok engkau nggak membiarkan aku untuk ngambil rumah ini, padahal dari sisi keuangan itu aku juga mampu kayak gitu. Udah siap, tinggal ini loh THR doang nih loh, keluar nanti aku bisa ngambil rumah, kok THR-nya belum keluar, kenapa kayak gitu ya. Mungkin itu yang disebut negosiasi ya. Kalau menurutku ya, itu kita harus membedakan apakah itu nggak dijawab atau belum dijawab. Kalau misalnya belum dijawab, berarti Tuhan masih memberikan atau mengajari kita untuk bersabar menunggu jawaban Tuhan. Namanya kan THR. Kalau kita pengen rumah baru tuh pakai uang THR, pasti ada jenjang waktu, mungkin dapat nggak tahu kapan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dijawab, contohnya gini, Tuhan aku pengen beli rumah dengan uang THR ku gitu kan, uang THR ku tak buat DP dengan nilai sekian gitu. Ternyata ketika kita udah dapat THR, ternyata kita nggak dapat sesuai dengan ekspektasi kita cuma dapat malah mungkin 50%-nya, mungkin karena perusahaan lagi nggak baik dan lain gitu loh. Nah itu kan kita langsung berarti ya Tuhan nggak jawab gitu loh, nggak jawab dengan cara uang THR kita kurang untuk ekspektasi itu. Jadi kita juga harus membedakan mana yang nggak dijawab, mana yang belum dijawab gitu. Kalau untuk bernegosiasi ya, kalau misalnya belum dijawab dan kita masih gerutu dan lain dan kita menggebu-gebu, ya nggak mungkin bisa. Kalau negosiasi kan dikategorikan ketika sudah ada reaksi atau jawaban dan kita tidak sesuai sama kita. Itu masih kita langsung negosiasi. Tapi kalau misalnya konteksnya belum dijawab atau nggak dijawab, masih belum terjadi kenegosiasian sih. Nah, oke ya. Sekarang aku mau tanya sama kalian nih, negosiasi itu
benar nggak sih untuk dilakukan yang pertama. Yang kedua kalau misalnya benar itu dikatakan seperti apa. Contohnya nih, tadi kan jawabannya Daniel yang pertama tadi kan ceritanya soal kerja kan dia kan menerima jawaban Tuhan tapi dia nggak siap, ya kan. Terus yang kedua kan misalnya nih Immanuel mau ambil rumah kan, andai kata nih Tuhan itu menjawabnya enggak gitu loh, dengan itu sudah sangat jelas. Bahkan misalnya Immanuel udah dapat THR yang pas tepat waktu, pokoknya dia tuh semuanya juga udah cukup gitu kan untuk ambil rumah. Tapi Tuhan mengatakannya tidak gitu loh. Berarti jawabannya udah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas ada tidak. Nggak tahu pakai cara apapun Iya, gitu ya. Cuma kita masih tetap nggak srek gitu. Nggak, kamu tetap nggak srek sama Tuhan. Kenapa sih aku belum mampu ambil rumah gitu kan? Iya. Kalau nggak tambah nanti kapan lagi nanti bisa jauh naik gitu. Nah itu tuh ini tuh menurut kalian ya apa untuk bernegosiasi sama Tuhan? Ya, kalau menurutku sih kayak yang pertanyaanku tadi yang awal tadi kan. Bukan pertanyaan sih, maksudnya ceritaku yang awal tadi itu kan, kalau misalnya ada satu orang dia pengen ngambil rumah tapi apa namanya, dia kan bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya memang iya boleh engkau izinkan buat aku ngambil rumah ya, tolong THR ku kasihin segini ya, di tepat pada waktunya gitu loh, jadi bisa bayar DP rumah kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurutku sih ya Kalau misalnya jawabannya enggak, ya. kalau misalnya jawabannya kan Ya pasti jawabannya enggak ya. Enggak gitu ya. Kita boleh sih ya bernegosiasi ya kan. Ya. Kita boleh tanya gitu kan, tanya Tuhan kenapa gitu alasannya. Kenapa kok aku ini nggak boleh ngambil rumah sedangkan THR ku udah keluar misalnya ya. Atau misalnya apa THR ku udah keluar, aku ini mampu buat nyicil per bulannya. Terus apalagi gitu loh yang buat Tuhan tuh nggak ngizinin aku buat ngambil rumah. Jadi aku ada ayatnya apa tahu satu ayat gitu kan, aku lupa di mana, nanti tak taruh di itu ya di bawah ya. Kita sebagai anak Tuhan itu dikasih apa namanya dikasih hak untuk tanya sama Tuhan gitu loh, kasih hak sama Tuhan bersama Tuhan untuk tanya apa maunya Tuhan, apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita kayak gitu. Tapi kan nggak selalu Dijawab dengan lantang. Dengan lantang iya. Langsung dengan lantang. Nah itu apa namanya, kadang kan kita juga perlu yang namanya kepekaan toh, ya kan? Iya. Makanya kadang aku juga kalau misalnya ya sedikit cerita sih, kalau misalnya kayak doa gitu sama Tuhan, karena aku selalu minta Tuhan tolong buka hati dan telinga rohaniku gitu loh, supaya aku dengar-dengaran gitu loh. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku tuh aku bisa tahu lewat apapun, nggak selamanya lewat langsung Tuhan ngomong gitu kan. Mungkin lewat dari teman dari anu ya kayak gitu sih menurutku sih. Kalau lu ya Bang? Kalau aku sih kalau seandainya ya tadi kan konteksnya Immanuel kalau misalnya dijawab enggak, itu bukan mungkin egois. Kenapa? Apakah itu bisa dibilang protes ya? Nggak tahu. Itu bisa berdampak protes nggak sih? Kalau aku sih nganggapnya sih minta kejelasan. Tanya ya? Iya, tanya. Bukan protes ya? Minta kejelasan. Iya, tanya gitu. Kalau aku sih Kalau gini, kejelasan. ya kembali lagi. Kalau misalnya Tuhan menjawab tidak ketika konteksnya kita minta sesuatu dan contoh di kayak misalnya rumah atau pasangan dan kita memaksakan untuk ya wis lah jawabannya enggak, tapi kita memaksakan untuk melanjutkan ngambil rumah atau berpasangan dengan pasangan kita gitu, ya pasti segala sesuatu kan pasti ada konsekuensinya. Contoh misalnya ya kita nggak tahu kedepannya pasti gimana gitu. Kalau misalnya ambil rumah terus uang udah kepake semua lah, tiba-tiba kayak mungkin ada kita sakit atau keluarga sakit dan butuh dana yang banyak, sedangkan uang itu karena kita memaksakan untuk beli rumah ya kan dipakai, nggak tahu bingung mau gimana, mungkin bisa cari jalan lain gitu, tapi kan pasti akan menyesal kemudian gitu loh. Lah biasanya kita pun gitu ya, manusia pun karena udah ngengkel dijawab ketika Tuhan jawab enggak dan kita memaksakan iya, ya kita akan menerima konsekuensinya gitu loh. Pertama tanya, udah tanya tapi nggak ada jawaban, akhirnya memaksa gitu, karena mungkin kita nggak peka dengan jawaban Tuhan. Maksudnya tanya kok nggak ada apa ya, nggak ada kejelasan atau apa, ya usah terpaksa untuk beli rumah atau mungkin lanjut dengan pasangan kita, ya kita akan menerima konsekuensinya gitu loh. Oh iya, tapi menurutku ketika kita sudah menerima konsekuensinya, ya baru nggak masalah. Berarti itu suatu pembelajaran bagi kita gini, ya apa namanya, dulu Tuhan jawab enggak, tapi aku itu ya wis lah, next time ketika aku minta itu, tapi aku akan belajar untuk sepenuhnya taat patuh gitu loh. Jadi kan
kejadian ini tidak akan merusak kehidupan kita. Hanya kejadian satu kejadian, entah itu pasangan ataupun kayak mungkin beli rumah ataupun yang lain gitu ya, tidak akan merusak kehidupan kita sepenuhnya. Kan ya Tuhan kan begitu baik. Ketika kita bandel atau apa, ya Tuhan nggak akan langsung menghukum atau mengkutuk kehidupan kita kan gitu loh. Nah, berarti gini ya, dari ceritanya Imam tadi, berarti kan gini, ketika Tuhan menjawab tidak, wajar kita itu merasa mampu ya kan, kita merasa mampu, berarti kan selalu ada alasannya gitu kan, Tuhan bilang kenapa enggak gitu kan, walaupun karena kita juga dikasih jawaban langsung, kadang juga enggak kan, bener gak sih? Nah, kadang kita tuh untuk taatnya tuh susah gitu loh, kita seringkali juga negosiasi sama Tuhan yang semaunya kita gitu loh. Itu loh kan, tadi kan aku pikiranku sih, ya mungkin kita sebagai manusia kan kita harus tanya gitu kan, tapi ya itu loh, bener yang dikatain tadi ya. Kadang juga Tuhan itu ngasih jawabannya itu juga mungkin waktunya itu mungkin yang terlalu lama menurut kita ya. Jadi kita kayak apa nih, kok nggak ada jawaban dari Tuhan, ini gimana sih, aku ini habis negosiasi kan, boleh nggak sama Tuhan sih gitu loh. Ataupun kata Daniel tadi, kita yang nggak peka ya kan, kita yang kurang peka sama apa yang dikatakan Tuhan gitu. Tapi kok dari yang disampaikan Daniel tadi sih aku bisa menyimpulkan kok misalnya ketika kita salah jalan pun ya, ketika kita salah pilih keputusan gitu, aku cukup yakin Tuhan nggak mungkin ninggalin kita. Tuhan pasti tetap menyertai, walaupun kita nanti dikasih satu pembelajaran. Contoh kayak gini ya, kayak cerita Daniel tadi loh, kayak oh iya ternyata aku kesusu beli rumah, ternyata maksudnya Tuhan itu karena ada keluargaku yang sakit gitu kan, makanya aku nggak boleh sama Tuhan beli rumah dulu. Nah, di situ kan dia dapat pembelajaran gitu kan, misalnya oh ya wis, kalau gitu selanjutnya aku akan dengerin apa yang Tuhan mau gitu dalam hidupku. Tapi ketika ada masalah itu kan nggak mungkin Tuhan juga lepas tangan kan, pasti Tuhan juga nolong dia gitu loh, tapi dengan ada satu pembelajaran tadi pembelajaran kan? itu Nah, bahwa ya kita minta ampun gitu loh, bahwa apa yang kita perbuat ya kita sadar bahwa ya udah Tuhan tolonglah gitu ya. Berarti kan kalau misalnya Tuhan jawab tidak dan kita merasakan untuk jawaban iya, selalu ada konsekuensi atau pembelajaran yang itu ya. Nah, berarti lebih baik kita taat sama Tuhan berarti. Iya. Ya itu loh. Kalau beda konteks, kalau misalnya konteksnya dengan Abraham yang di Alkitab itu ya, itu kan posisinya kan untuk menyelamatkan banyak jiwa kan. Nah ini kan konteksnya kita negosiasikan tentang keinginan kita pribadi, bukan untuk orang lain. Jadi kalau misalnya dan aku juga nggak pernah gitu ya, nggak pernah mengalami atau belum tahu ada kejadian orang bernegosiasi dengan Tuhan untuk orang lain, aku belum pernah tahu. Biasanya kan ada kalau pasangan, misalnya pasangan. Oh iya, pasangan. Tapi ujung-ujungnya ke aku juga loh pasangan. Bukannya pasangan iya, aku juga. Mudah nggak? Karena kita minta ke Tuhan. Misalnya gini, misalnya contoh ya, maaf ya, misalnya pasangan beda keyakinan. Oh. Kan berdoa buat dia Tuhan biar dia itu percaya sama engkau gitu kan. Oh iya Pak. Banyak kasus kayak gitu kan ya. Oh iya, gitu. Beda Iya. agama. Beda gitu agama. kan. Itu sih paling susah sih sebenarnya. Iya itu terlalu sensitif Kan, juga ya untuk kita bahas ya. Iya. Betul. Itu juga penting kan, itu kan juga mendoakan buat orang lain kan. Betul, mendoakan orang lain. Tapi ya yang kita juga nggak paham tentang hal Iya kita seperti nggak itu. terlalu paham kayak gitu. Jadi nanti takutnya salah atau kita nanti kena cekal padahal kita juga baru mulai. Jadi mending jangan terlalu dalam untuk pindah agama. Enggak, dan kamu kan jawab kan untuk Iya. diri, ini kan orang lain kan. Berarti kan ada berapa Berarti ya? ada memang Ada. ya. Misalnya nih atau orang tua deh, orang tua gitu kan. Misalnya contoh orang misalnya orang tua sakit gitu kan. Kita pengen untuk itu orang tua kita sembuh gitu loh. Kan misalnya nih anak ini peka gitu loh. Kalau ya nggak bisa udah waktunya misalnya. Baiknya kita pengen doa buat orang tua kita kan. Itu kan juga nyangkut orang lain. Itu juga banyak gitu. Iya, cuman tadi kalau misalnya di konteksnya orang tua dan lain-lain ya, itu kan dari tema kita kan negosiasi. Lah, kalau misalnya minta orang tua yang tadi negosiasinya apa gitu loh, kalau dalam misalnya orang tua sakit atau apa, bukannya kita minta ke Tuhan untuk sembuh, betul? Dan kalau misalnya belum sembuh gitu ya, orang tua kita belum sembuh, bukan berarti nggak dijawab sama Tuhan untuk sembuh kan? Maksudnya itu berarti misalkan kalau misalnya Tuhan sudah jawab gitu loh, ya kan berarti kan masih ada negosiasi, mungkin nggak? Jadi kalau misalnya kita doakan orang tua kita terus Tuhan aku minta
orang tua kita tuh supaya sembuh gitu loh. Aku tuh masih butuh mereka gitu. Tapi Tuhan jawab melalui apapun gitu ya, misalnya melalui doa ataupun melalui teman. Gak bisa, ini memang sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Gitu. Oh, Ketika dia Tuhan sudah jawab. Tapi kita tuh masih bilang sama Tuhan tuh kenapa sih gitu loh. Padahal di sini aku masih punya 2 adik yang harus lanjutin sekolah, misalnya kayak gitu. Aku masih sekolah juga, aku masih belum bisa membiayai orang tua aku. Iya. Gimana gitu kan? Nah, di situ kan harus ada negosiasi kan harusnya. Benar gak sih? Iya. Negosiasi. Tapi aku pernah dapat cerita ya, itu lupa. Kalau kayak gitu tuh pernah terjadi dan Tuhan berubah jawabannya gitu. Tapi aku lupa ceritanya. Kayak misalnya, Oke, aku juga pernah tahu. Tapi kalau yang untuk itu tapi di Alkitab yang apa namanya ceritanya tentang Musa. Tadi Tuhan tuh karena murka sama bangsa Israel ketika sudah keluar dari tanah Mesir ya. Kalau nggak salah itu Musa habis berdoa sama Tuhan di gunung itu kan selama 40 hari ya kalau salah. Nah, lalu kan orang Israel itu menyembah berhala. Nah, Tuhan, nah itu Tuhan itu mau menghukum atau menghabisi seluruh bangsa Israel. Tapi itu sudah Tuhan itu sudah kayak mau bernubuat gitu, sudah bernubuat akan membinasakan bangsa Israel karena tidak setia. Lalu Musa berdoa syafaat, dalam arti doa syafaatnya itu mendoakan aku ingat tuh ceritanya gini. Musa berdoa untuk Tuhan, janganlah binasakan umatmu ini. Kalau umatmu binasa, terus apa yang menceritakan kedahsyatanmu ini? Itu berarti akhirnya Tuhan yang mau bernubuat untuk membinasakan bangsa Israel nggak jadi. Gitu. Jadi sudah dijawab ya. Udah mau Tuhan ini, tapi karena doa orang benar dengan yakin dan percaya bisa besar kuasanya. Ya itu karena ya Musa orang benar juga, ya Tuhan merubah apa yang akan ia lakukan itu bisa juga. Bisa ya, berarti negosiasi juga perlu ya. Perlu. Mungkin nggak bisa diterapkan dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Nah, aku juga mikir kayak gitu karena dalam pemikiranku ya nggak tahu pemikiran kalian kayak gimana, cuma dalam pemikiranku ada kalanya negosiasi yang nggak tepat, maksudnya dalam hal-hal yang nggak tepat itu membuat kita merasa kalau kita nggak mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kita. Udah nggak? Iya kan? Jadi kadang kita kalau terlalu bernegosiasi sama Tuhan pun kita juga nggak bisa bersyukur gitu, macam bersyukur apa yang kurang. Iya betul gitu. Jadi kayak kita di rumah kurang gitu. Kayak kita selalu menuntut Tuhan ibaratnya ya kan. Kalau misalnya kita terlalu bernegosiasi dalam segala hal gitu. Kalau misalnya menurutku sih kita bernegosiasi boleh tapi dengan dasar yang ada di Alkitab gitu. Contohnya kalau misalnya kayak gini ya, kita mau beli rumah misalnya, kita kayak contoh tadi beli rumah, terus habis itu kita minta sama Tuhan dan Tuhan sudah jawab kan yang di cerita tadi itu. Nah tapi kita manggil gitu loh, kita manggil Tuhan aku lo bisa bayar, itu kan kita sombong kan. Oke. Dia tak paham kan, jadi kan kayak harusnya kita introspeksi diri dulu gitu kan. Berarti bukan mengandalkan Tuhan lagi tapi mengandalkan kekuatan kita. Iya kan, paham kan dia? Iya. Sedangkan kita nggak boleh angku gitu kan, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu kan. Jadi negosiasi ya dengan ada anunya lah gitu. Nggak semua hal bisa dinegosiasi. Ini berarti boleh ya? Boleh. Mungkin konteksnya ya kalau yang aku pikir kayak misalnya aku juga kurang seberapa paham atau tahu berapa banyak contoh di Alkitab untuk bernegosiasi selain dari Abraham dan Musa gitu. Cuman kan kalau dari konteks yang dari Alkitab itu ya yang aku dapat dari dua tokoh itu, mereka bernegosiasi dengan Tuhan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Paham nggak sih? Jadi mungkin ya konteksnya aku juga nggak tahu apakah di Alkitab pernah bernegosiasi untuk dirinya sendiri, entah tokoh siapa belum pernah tahu ya. Mungkin Tuhan akan mengkompromi atau mungkin sudah di jawaban Tuhan ternyata belum bisa dirubah. Itu mungkin kalau misalnya kita berdoa untuk orang lain atau orang lain. Iya, bukan untuk diri kita sendiri. Gitu. Itu mungkin ya kalau aku juga nggak tahu ya kehendak Tuhan yang terjadi. Betul. Tapi kalau kita ngambil konteks dari cerita-cerita di Alkitab, itu kan mereka bernegosiasi untuk orang lain juga. Ya mungkin dari teman-teman di YouTube mungkin ada yang tahu gitu cerita-cerita apalagi tentang negosiasi. Mungkin selain negosiasi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, mungkin di Alkitab ada gitu. Tulis di kolom komentar. Iya, mungkin di kitab mana adalah ceritanya tentang rasul atau nabi siapa. Nah, mungkin bisa.
Berarti ini ya Pak, kalau kita nggak bernegosiasi untuk diri sendiri atau berarti kan untuk orang lain itu berarti kayak lebih ya udah nggak apa-apa, maksudnya kayak nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi kan kita kan nggak egois juga. Nggak kan. egois. Kayak misalnya nih minta apa, berarti kan kita juga berusaha dalam sama diri sendiri gitu kan. Kalau Mementingkan orang lain, kepentingan kita. kalau orang lain kan, bagi kita kan punya kasih, punya peduli sama orang lain. Iya, Kan. itu betul sih. Jadi bisa beberapa hal yang misalnya itu boleh ya. Iya, negosiasi itu. Boleh kan. Hmm. Siapa tahu juga Tuhan makanya menguji hati kita gitu ya mungkin ya. Seberapa berusahanya sih kamu gitu. Iya, betul juga sih. Ya. Apakah itu kalau kalian tahu gak sih cerita yang itu seorang wanita yang ini itu apa namanya ceritanya tentang Tuhan memberi perumpamaan seorang wanita yang diberitahu sama hakim yang berhadapan dengan hakim yang kalau nggak salah hakimnya tuh sudah memvonis Oh iya, yang iya. jahat itu ya. Iya. Kan itu kan wanita itu selalu datang terus padahal hakimnya sudah ngomong memvonis tidak gitu kan. Iya. Tapi karena wanita itu berusaha terus, akhirnya hakimnya mengubah jawaban itu kan. Jadi Dan itu kan sebuah perumpamaan yang dimana kalau kita sering berdoa sama Tuhan, maksudnya dengan doa mungkin yang doa yang sama dan lain, meskipun jawaban Tuhan tidak, ya bisa dirubah gitu loh. Gitu kan maksudnya dari perumpamaan ketika dari zaman Tuhan Yesus itu juga ada kan gitu loh, dalam fase-fase negosiasi gitu loh. Nah, ada juga kalau di cerita Alkitab negosiasi yang tidak bisa dijawab, yang Tuhan tidak menjawab. Pasti kalian tahu semua, yaitu Daud. Ketika Daud dengan Batseba, Iya. Tuhan sudah memvonis bahwa anaknya akan mati. Iya, anaknya mati. Daud kan berpuasa kan sampai nangis dari lahir. Tapi hebatnya Daud ya itu loh yang perlu kita pelajari. Ketika Tuhan sudah jawab tidak dan kita bernegosiasi, Tuhan tolonglah jangan jawab tidak, Tuhan tolong jawab doaku. Dan ketika memang Tuhan jawabannya sudah bulat, tidak. Anaknya meninggal. Terus dia ya wis Ya. kembali ke aktivitas semula. Dan itu kan dari situ kita juga belajar gitu loh bahwa kita negosiasi boleh, tapi kalau memang keputusan Tuhan sudah bulat, ya kita harus berlapang dada bahwa ya sudah memang ini keputusan Tuhan yang Tuhan mau gimana pun ya nggak bisa dirubah. berarti kita berusaha semampu kita. Semampu. Kalau jawaban Tuhan itu berarti kita jangan protes. jangan ngambek sama Tuhan Iya. gitu ya. Jangan Terus nyambek. tiba-tiba gak doa lagi, gak gereja lagi gitu ya kan. Kadang juga apa ya? Kita bisa bilang kok misalnya firman itu kan pedang bermata dua ya kan. Kalau misalnya kita menurut kita, oh aku nih negosiasi ini benar kok tujuanku kok. Tapi kita nggak tahu gitu loh bahwa apa yang kita negosiasikan itu sebenarnya salah di mata Tuhan, benar nggak? Oke. Ya kan? Iya. Mungkin pandangan kita yang kayak tadi loh, katanya yang ceritanya yang di hakim itu kan ada wanita sama si hakim itu kan karena dia memang benar. Tapi kalau kita kan kadang kita nggak tahu gitu. Iya. Nggak tahu mana yang benar. Kita tuh benar nggak sih gitu loh, kita negosiasi sama Tuhan kayak gini gitu loh. Jangan-jangan kita negosiasi kayak gini, kita membenarkan diri kita padahal kita salah sebenarnya gitu loh. Iya kan? Jadi menurutku apakah negosiasi itu perlu adanya hubungan yang baik dengan Tuhan nggak sih? Supaya kita itu bisa peka gitu loh. Apa yang Tuhan benar-benar mau dalam hidup kita. Kalau misalnya memang kita nggak peka sama Tuhan, kita kan pasti kan kayak nunggu jawaban Tuhan terus nggak dapat ini ya apa sih Tuhan ngasih jawaban bimbang ya kan pasti kan. Kalau misalnya kita peka sama jawaban Tuhan kan kita tahu oh dari teman kita dari keluarga kita ngasih tiba-tiba ngasih saran misalnya kayak gini kan kok dalam hati kok ngena kayak udah damai gitu oh berarti memang Tuhan kayak gini sih memang kayak gitu ya. Dia perlu ada kepekaan gitu sama Tuhan. Betul. Jadi dan itu pun gini untuk hal-hal bernegosiasi dalam kehidupan kita ya ketika kita sudah berdoa dan lain-lain dan kita meminta Tuhan mengubah jawaban kita atau jawaban doa kita gitu. Itu pun juga betul kata Immanuel harus disertai dengan kedekatan kita dengan Tuhan gitu loh. Contoh misalnya kita nggak pernah punya waktu untuk Tuhan dan lain-lain, kita minta A nggak dijawab, kita negosiasi. Lah kamu sudah dekat belum tuh? Ya sudah dekat sama Tuhan belum gitu loh, kok beraninya negosiasi. Contoh yang kita sebutkan Daud, Musa, Abraham itu dekatnya minta ampun sama Tuhan gitu loh. Terus introspeksi dulu perlu kita juga introspeksi gitu loh. Introspeksi yang dimana kamu negosiasi dengan Tuhan itu layak, maksudnya pantas nggak sih gitu loh. Kalau kamu udah dekat, udah meluangkan waktumu sebaik mungkin dengan Tuhan, ternyata
jawabannya ini, berarti mungkin kamu bisa negosiasi, ya itu wajar gitu loh, Iya. pantas. Ibaratnya Lagian pantas. kalau misalnya kita nggak punya hubungan yang kuat sama Tuhan, kalau kita mau negosiasi kan berarti kan ada tanya jawab begitu kan ya. Pasti kita kan coba tanya sama Tuhan tapi kita nggak pernah merasa dijawab sama Tuhan gitu Iya. kan. Padahal tuh mungkin aja Tuhan tuh udah jawab lewat orang lain, lewat apa Iya. gitu kan, mungkin lewat bagi-bagi kita sate gitu kan. Betul. Jadi kita merasa kok tuh nggak jawab sih, akhirnya nggak ada negosiasi itu nggak ada gitu. Padahal Tuhan udah Kalau jawab. nggak jawab gitu. Kan apa namanya, berarti benar-benar hubungan itu penting untuk negosiasi. Kadang pun gini loh, kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan ya, pasti misalnya kita dekat sama Tuhan gitu, tanpa kita negosiasi pun kita udah tahu jawabannya Tuhan itu pasti apa. Mudah kan maksudnya ya? Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya, Iya. oh kalau kita udah dekat sama Tuhan, oh ya wis, emang ini jawaban Tuhan wis. Nggak mungkin bisa aku apa Nggak namanya, perlu pakai negosiasi, Heeh, sudah pasti tahu. bulat. Pasti jawaban Tuhan kayak gitu ya kan? Iya. Pasti kayak gitu, benar sih. Betul. Jadi dalam negosiasi harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Iya. Ya kan, benar ya. Oke, jadi inti dari tema kita gitu ya dalam pembahasan kita bernegosiasi adalah yang pertama kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Baru itu kita apa ya, bisa tahu pantas nggak sih gitu loh, kita negosiasi dengan jawaban ini ya kan gitu loh. Kalau kita nggak deket ya perlu introspeksi diri gitu loh, yang Tuhan jawab itu kita tahu apa enggak, sudah jawab apa belum gitu loh. Kalau nggak itu ya mau, kalau kita nggak dekat ya mana kita tahu jawaban Tuhan gitu loh. Negosiasi akan tercipta kalau kita sudah tahu jawaban dari Tuhan Iya. gitu loh. Kalau kita nggak tahu atau nggak peka ya kita nggak akan bisa mulai untuk negosiasi. Adanya tanya jawab gitu loh, tanya doang tapi tanpa tahu itu sudah jawab apa belum. Iya, ya Betul. betul kan gitu kan. Iya, dan apa namanya, selama berarti kalau negosiasi itu sebenarnya boleh Iya. gitu. Tapi nggak semua bisa dinegosiasi. Nggak semua bisa dinegosiasi gitu loh. Dan alangkah baiknya jika kita ingin bernegosiasi dengan Tuhan, itu kita negosiasi untuk apa ya? Kita bernegosiasi untuk mendoakan orang lain atau doa syafaat gitu loh. Bukan Nggak untuk egois berarti. iya, bukan untuk diri kita sendiri. Gitu. Mungkin ada tambahan lain dari Kak Debbie atau Immanuel? Ya kalau aku kurang lebih sama sih kayak Daniel sih. Cukup sih. Iya, kayak itu ya. Oke, sementara itu dulu. Iya, itu dulu. Sebelum kita tutup video pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah menyertai sharing rohani kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah kami belajar Bapa, apa arti itu negosiasi. Biarkanlah kami belajar untuk kami peka akan jawaban-Mu. Biarkanlah orang yang melihat video ini Bapa juga terberkati tentang apa yang kami bahas. Sertailah kami Bapa di pertemuan kami selanjutnya. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah video kita pada hari ini. Kalau ada komen atau saran atau kritik bisa komen di bawah, Ditunggu ya. di kolom komentar ini, di bawah ini gitu. Dan kalau ada cerita tentang di Alkitab negosiasi mana sih yang diri sendiri gitu, atau mungkin dari ada di 3 atau 4 cerita mungkin bisa kalian nambahi gitu kan, cerita-cerita yang di Alkitab tentang negosiasi. Iya. Sama kita juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah respon di video kita yang kemarin ya kan. Thank you banget gitu. Saran kalian, apa yang kalian tulis di kolom komentar pasti kita lihat dan pasti kita rundingkan untuk jadi tema di kesempatan yang lain. Di next videonya gitu. Itu aja ya. Oke, sekian dari video ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus God bless memberkati. you.